Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan channel kita ya, Aji Sakalangit. Dan malam hari ini saya bersama kru lainnya berada di makam Adipati Singaperbangsa yang ada di Karawang ya. Dan mohon maaf untuk saat ini kita nggak melakukan explore dulu lah ya. Pertama musim hujan, kedua kasihan mediatornya becek-becekan, nanti pulang pada gateran lagi ya. Jadi untuk menyeling ya, untuk menyeling acara-acara kita, konten-konten kita, jadi kita supaya nggak monoton, jadi untuk saat ini kita berziarah. Dan alhamdulillah untuk saat ini kita bersama narasumber dari masyarakat setempat, yaitu Bapak siapa Pak? Sukardi. Bapak Sukardi, dan saya juga ditemani oleh rekan saya Reza Renaldi. Oke, untuk sahabatku semua dimanapun kalian berada, kita pengen mengungkap suatu sejarah dari Adipati Singaperbangsa dari awal mula berdirinya. Pengen tahu informasi tentang sejarah Adipati Singaperbangsa. Oke, sambil ngobrol santai, mari kita langsung aja ya, biar nggak penasaran gitu kan, langsung bincang-bincang sama narasumbernya. Pak, kalau boleh tahu ya, pengen tahu informasi tentang sejarah Adipati Singaperbangsa itu awal mulanya seperti apa? Awal mulanya Adipati Singaperbangsa kan beliau bukan orang sini. Beliau itu istilahnya dari Sumedang. Konon katanya bahwa istilah kelahirannya Ciamis, karena Galuh itu Ciamis ya, sebetulnya. Jadi bukan Sumedang, Galuh itu Ciamis gitu. Makanya itu ada di depan istilahnya itu Galuh gitu. Jadi awal mulanya beliau itu dapat istilahnya utusan, tapi istilahnya boleh dikatakan utusan dari Kerajaan Mataram. Karena waktu itu kan wilayah ini Subang, Karawang, Purwakarta termasuk Flores Bekasi kan dijajah oleh Banten. Padahal ini wilayah istilah Mataram. Karena ya sebetulnya secara kita istilahnya hitung-hitungan mungkin kesaktian, Banten itu luar biasa. Cuman itu punya penerawangan yang luar biasa yang bisa mengalahkan Banten itu gitu. Hanya Prabu Siliwangi. Sedangkan kalau bisa bicara Prabu Siliwangi, kurun waktunya udah jauh ya. Tapi kan penjelmaannya kan bisa ada gitu. Menurut istilahnya pengetahuan saya gitu, hasil saya meditasi ya, artinya ditunjuk si A lah boleh dikatakan, yang bisa mengalahkan, boleh dikatakan si A gitu, bisa mengalahkan jago-jagonya istilahnya ini, jago-jagonya Banten. Cuman dulu itu kan sportif, nggak seperti sekarang. Sportifnya begini gitu, kalau memang istilahnya saya kalah gitu, silahkan gitu. Bumi Karawang termasuk Purwakarta Subang atau Pusaka gitu, Purwakarta Subang duduki. Tapi kalau memang istilahnya jagonya Banten kalah, ya mohon maaf lah istilahnya Hun Sewu mundur dari Bumi Karawang gitu istilahnya. Kan dulu seperti catur lah boleh dikatakan, rajanya meninggal mati, walaupun masih banyak bidak-bidaknya harus istilah sportif lah. Sampai beliau itu boleh dikatakan menang, itu singkatnya berarti menang ya. Menang istilahnya pertarungan melawan jagonya boleh dikatakan istilahnya ini Banten, sampai tandingnya luar biasa. Mungkin kalau bicara hari mah nggak tahu ya, berapa hari apa berapa bulan ya, semuanya yang namanya jago sama jago kan namanya manusia kan ada apesnya gitu ya, boleh dikatakan ada apesnya. Sampai kalau orang Sunda bilang bobor karahayuan, atau sampai ketebas lah boleh dikatakan istilahnya lehernya atau gimana. Secara tidak langsung, secara kehidupan beliau punya hutang. Iya, punya hutang, walaupun itu perang tetap punya hutang gitu istilahnya kan.
Maksudnya itu hutang dalam artian hutang membunuh, walaupun istilahnya hutang membunuh kan istilahnya sampai perlaya kan hutang membunuh sampai tebas ya, sampai istilahnya beliau didudukan di sini, didudukan istilahnya di wilayah Karawang, kalau bisa orang Sunda bilang Nyakrawati Ngabahu Denda tahun 1633 sampai 1677. Berarti beliau itu menjabat 44 tahun. 44 tahun sebagai Adipati Singaperbangsa. Karena dalam perjalanan istilahnya gimana sih ya, beliau itu boleh dikatakan gitu ya banyak lah ya, karena gimana sih, kita singkatnya aja ya. Kalau memang kita bicara dari awal sejarah mungkin kalau memang sampai pagi kita kan yang aslinya menguak sejarah kematian, bukan sejarah artinya duduknya Adipati Singaperbangsa, karena beliau itu meninggalnya kontroversi kan. Karena memang istilahnya di sini pun gitu, saya telacak semuanya gitu, dulunya yang nggak tahu dimakamkan sini siapa yang memakamkannya. Kita kan orang-orang artinya punya pendidikan yang nama sejarah itu apa? Siapa yang memakamkan, nggak ketahuan yang dimakamkan Singaperbangsa, tapi siapa pelaku sejarah yang memakamkannya, saksinya kan? Jadi kalau menurut istilahnya saya pernah gitu meditasi, kalau nggak salah 21 hari waktu itu, cuma sekedar pengen tahu apa yang terjadi gitu. Pengen tahu apa yang terjadi bahwa istilahnya kematian ini gitu. Saya nggak mau menduga-duga dan nggak mau, saya selalu tidak percaya bahwa Mbah Dalem itu ditebas. Nggak percaya gitu istilahnya. Ya, kadang banyak juga orang berpendapat lain ya Pak ya. Jadi makanya kalau dikupas begini kan kita tahu sejarahnya itu seperti apa. Jadi nggak simpang siur gitu ya. Mungkin untuk satu pertanyaan dari saya Pak. Singaperbangsa itu julukannya apa itu maksudnya Pak? Ya itu sebetulnya julukannya Singaperbangsa. Itu asal mulanya bisa disebut Singaperbangsa? Ya waktu itu ya saya pun kalau bicara tentang hal itu gitu, kalau kata singanya itu, kalau kata bahasa pentolanya di antara adipati, pangjago narik bahasa iya mah kata adipati sampai gelarna ke Singaperbangsa gitu nya, misalnya lamun preman pentolanana lah mencara iya mah gitu, di antara adipati itu. Dia kan dari Pejajaran, jadi sejajar istilahnya dengan artinya Prabu Siliwangi. Jadi kalau menurut pengetahuan saya, batin saya, keyakinan saya melalui meditasi waktu itu, beliau itu adalah yang Prabu Siliwangi. Cuman casingnya aja gitu istilahnya, gitu yang lain. Karena dalam perjalanan ini jadi pemerintahan banyak yang iri, khususnya saudara-saudaranya. Termasuk kalau zaman sekarang yang mana dahuan. Berarti dahuan itu antara gimana sih ya, kita punya kakak gitu, kakak punya ini gitu. Terutama dari itu gitu. Makanya ada sejarah orang dahuan lewat dulu anu terjadi bakal dulu gitu, keyakinan bakal terjadi celaka lah istilahnya gitu. Karena setru nyambung jadi istilahnya berkenyambung sampai tahun 1670 istilahnya 6 aja gitu, udah mulai pemerintahan itu banyaklah istilahnya rongrong-rongrongan istilah duri dalam daging waktu itu istilahnya. Tambah-tambah munculnya company gitu yang menguasai, artinya boleh dikatakan kerajaan-kerajaan gitu, sistem adu domba atau gimana gitu. Tambah-tambah sekarang pergantian kepemerintahan dari Mataramnya ada, udah ganti lagi aturannya gitu. Karena yang namanya manusia kan boleh dikatakan gimana sih ya, walaupun bapaknya soleh, anak kan belum tentu soleh. Nah itu dalam kehidupan seperti itu. Makanya waktu itu bergejolak lah. Bagaimana aja istilahnya, dia itu dianggap istilahnya membangkang. Konon katanya bahwa Karawang itu akan jadi lumbung padi. Disuruh bikin lumbung gitu. Pemantauan dia itu bikin lumbung padi bukan untuk masyarakat, akhirnya menurut beliau itu akan istilahnya jadi pemerasan istilah masyarakat, ditaruh istilahnya di situ gitu. Tidak setuju lah boleh dikatakan gitu. Untuk lumbung itu gitu. Dianggap bagi raja itu pembangkang.
seperti pemberontak lah. Pemberontak. Gitu, Tambah-tambah ada provokator istilahnya dari dalam, boleh dikatakan yang ingin menjabat lah jadi adipati gitu, boleh dikatakan. Biasa manusia setiap ada yang pro, ada yang kontra, itu sebetulnya dari dulu. Makanya Indonesia itu identik lah ya dengan pengkhianatan, ya dari dulu banyak pengkhianatan di Indonesia itu. Ya kita nyebrang lah ke istilahnya sedikit, istilahnya mengupas gitu. Dari zaman Singosari itu kan boleh dikatakan dikhianati sampai terjadi Majapahit, sampai Majapahit aja dikhianati sama anaknya sendiri dan patah. Nah itu ya kita artinya nyebrang sedikit ya sejarah gitu supaya agak lama-lama sedikit lah. Bilang dikit gitu paling. Kita singkatnya gitu, dianggap dia membangkang. Akhirnya Abdi Setia dan keluarganya itu disandra karena dia itu menghilang. Dia itu DPO lah ya, zaman sekarang istilah DPO, istilah polisi, target kerajaan waktu itu gitu. Akhirnya dia menghilang gitu. Satu-satunya jalannya pengen dia keluar, sandra keluarganya. Dia penyayang keluarga dan ini kan masyarakatnya gitu istilahnya gitu. Dia penyayang gitu. Penyayang luar biasa. Akhirnya bingung gitu, bagaimana jalan keluarnya. Ya satu-satunya jalan dia musyawarah atau badami. Ya adalah di daerah Badami ya. Desa Badami lah di sana. Asal mulanya nama Badami itu mungkin dari sini. Nah, dari situ Badami. Solusinya bagaimana cari jalan keluar sehingga ada jalan keluar. Cek orang Sunda mah gitu. Caina herang laukna beunang. Artinya tidak ada yang perlu dikorbankan yang lain. Inilah sejarah kita, sejarah saya mungkin kata dia itu. Jadi bukan mati, harus meninggalkan gitu. Harus meninggalkan dunia ini gitu, yang penuh dengan hal-hal gitu ya. Jadi udah Badami ya satu-satunya jalan harus mencari istilahnya kambing warnanya hitam dibentuk wujudnya seperti dia. Akhirnya ditaruh di mana? Ditaruh istilahnya di sebuah tempat Tunggul Jati atau sekarang disebut Tunggap Jati, udah Dengklok berarti ya. Nah situ awal asli itu sejarah asli itu. Kalau cerita istilahnya ini mah yang tadi mah pengetahuan saya hasil meditasi saya. Jadi taruh di situ, wah dalam palsu, ya, kasih tahu ada di sana. Akhirnya dia dibawa ke alun-alun sampai dieksekusi. Gitu. Kalau singkat dieksekusi, gitu. Artinya kan dia katanya punya Aji Rawa Rontek. Iya. Katanya gitu istilahnya, sampai-sampai kata Belanda gitu, udah saya lah yang nebas gitu. Akhirnya pas ditebas nggak nyambung lagi ya, emang itu mah kambing hitam gitu boleh dikatakan, karena dia di kambing hitam kan gitu. Sebetulnya itu hanya slogan aja di kambing hitam kan. Jadi jelmaan gitu ya. Iya, jelmaan istilahnya. Setelah memang ditebas, mana buktinya gitu, kok nggak nyambung lagi. Berarti kan ini hanya kalau zaman sekarang ini pembohongan publik. Iya. Dia punya Aji Rawa Rontek itu bohong gitu istilahnya kan begitu. Padahal mah kan cek orang Sunda masih horeng si mana horeng gitu. Dia itu istilahnya bukan adipati Singa Perbangsa gitu. Itu hanya istilahnya ciptaan beliau aja. Ya beliau mah tetap melihatin gitu. Apa yang terjadi gitu. Penting udah ketahuan meninggal aja. Setelah memang istilahnya ditebas gitu istilahnya, supaya jangan kembali lagi ke asal mula istilahnya kembali kambing, takut ketahuan lah ya, artinya nanti kan geger lagi. Akhirnya dia bawa semua, hilang semua wujud istilahnya mbah dalam itu yang palsu itu ya, di kambing hitam itu. Jadi dibawa gitu. Cuman istilahnya nggak tahu itu yang istilahnya badannya taruh di mana gitu. Kita nggak nanya waktu itu, nggak dipisah ya Pak ya antara badan. Nah saya nggak nanya badan kambing taruh di mana, cuman yang diceritakan kepalanya. Waktu itu dibungkus supaya nanti ada ciri kepala kambing itu dibungkus, bawa sama dia jeruk bawa jeruk atau embah bawa embah gitu. Padahal dia mau kambing gitu. Cuman bentuknya udah robah. Jadi kakek-kakek yang memang mungkin tidak kenal istilahnya ininya juga. Karena beliau yang aslinya yaitu istilahnya Raden Singa Perbangsa. Cuman dengan wujud yaitu boleh dikatakan Singa Perbangsa casing. Tetap aja ya. Dia berhenti di suatu tempat itu istilahnya Gubuk Ranggon. Nah, di situ ngumbah gitu. Ki ngumbah naon, hulu mbe. Emang betul nggak nyala emang kepala kambing istilahnya. Makanya katanya konon di Ranggon itu nggak boleh minum
kambing, Ngingu kambing. ngingu kambing gitu ya. Miara. Miara gitu. Miara lah ya istilahnya, apa sih saya pembeli pada ya. Miara lah ya. Miara. Miara kambing. Miara itu. Jadi mitosnya di daerah Ranggon tidak boleh miara kambing karena sejarahnya yang tadi Nah, seperti ceritakan. tadi itu gitu istilahnya, karena memang sejarahnya itu sejarah Mbah Dalem, dianggap Mbah Dalem. Ya kita kembali lagi tadi saya kelewat ya, sampai istilahnya itu belum di ini ya, belum dikupas sampai kepalanya kambing itu ditendang-tendang. Mana buktinya gitu, dengan ada kebencian Belanda Iya. waktu itu. Anggaplah Mbah Dalem itu kepalanya itu istilahnya dipakai bola gitu. Tendang ke sana, tendang ke sini. Akhirnya terjadi sabda pendeta ratu, artinya sumpah dari masyarakat yang nangis luar biasa, cinta istilahnya terhadap pimpinan yang adil, yang sayang terhadap masyarakat itu. Tadi kelewat ya istilahnya itu nggak diceritakan. Terjadilah sumpah gitu. Makanya ya maaf Kerawang mah dihebat-hebat, bolanya juga nggak bakal istilahnya itu kena ini gitu, kena ya Kena tulahnya. kena tulahnya. Makanya pernah kalau isi itu mendengar stadion Kerawang dibikin baru belum dipakai hajar puting beliung, kalau istilahnya nggak salah saya ngelihat sampai meninggal ya, pemborongnya juga kan ruginya miliaran. Iya. Kalau kena masyarakat tuh puting beliung udah nggak bisa dibayangkan gitu. Itu kena stadion yang memang corannya luar biasa, ambrol gitu. Stadion Kerawang itu kan kedua kalinya nih stadion Kerawang itu. Ini kejadian yang luar biasa. Tadi kebalik lagi istilahnya ke ini, udah dicuci. Nah, berarti istilahnya wujudnya boleh dikatakan ya, domba itu ya, dombe berarti ya, yang mah udah kembali dia tugasnya selesai berarti kan. Udah ketahuan si Horeng, si Mana Horeng, beliau itu adalah Adipati Singa Perbangsa. Udah nunggu ibu mah gitu. Ibu Subang Larang mah ya, artinya dengan kalau seperti Semar mas dengan Semar Sudirragen, akhirnya datang sampai ke sini menuju ke sebelah utara gitu. Berhenti di suatu tempat namanya istilahnya seperti Batak ya, ininya bentuk ininya pulaunya. Sehubungan ada daru itu seperti gimana ya, daru itu seperti mau hujan besar atau geledek yang luar biasa, gelapnya luar biasa. Akhirnya dia berhenti di suatu tempat pulau itu. Jadi artinya jadi yang sekarang boleh dikatakan Darugem ya. Dia sampai tapak di situ, sampai dia istilahnya apa namanya semacam gimana sih ya, semedi lah ya, artinya kalau wali mah kalau istilahnya berhenti itu kan istilah jadi karomah ya, telapakan wali. Nah di situ makanya di situ kebentong, kalau istilah jadi kebentong di situ, hujan luar biasa besar, darunya luar biasa, kebentong di situ sampai maca alam semesta, mungkin bahasa Arabnya kuro ya, maca alam semesta utak togo walang taga ya, artinya hidup dengan kehidupan benar dan salah hanya Allah yang tahu, kita hanya menjalani. Kodrat dan irodatnya hanya Allah, kita ngejalani. Benar dan salahnya kata manusia, semuanya ada dalam Allah. Akhirnya sampai ke sini, namanya ini Bobojong Kalidaun. Di sini namanya Bobojong Kalidaun. Ini nama daerahnya Bobojong Kalidaun. Awal dulunya gitu. Akhirnya Bobojong Kalidaun manggungnya di sini. Manggungnya di sini gitu. Sebetulnya dulunya bukan makam, bukan sunyur. Jadi keluar itu dari sini aja, yang tadi tuh, yang tadi kelihatan tuh. Buyut kan dulu kan istilah identiknya ke buyut, mau kemana, manggung. Jadi jawaban satu kata, manggung. Kemana, manggung. Nggak tahu manggungnya di mana, dulu kan Sampiong gimana gitu. Jadi orang itu keluar dari sini aja, asal tanya ke buyut, manggung. Jadi hanya manggung aja, akhirnya di Kebuyut manggung di sini. Ini Ciparage ini Ciparage itu muara Ciparage. Dulu tempat buaya dan sebagainya. Nah, makanya di sini istilahnya boleh dikatakan istilahnya manggungnya di sini. Adapun kesananya yang Prabu Siliwangi nggak tahu. Jadi kalau menurut istilahnya artinya analisa saya hasil daripada meditasi dulu bahwa ada hubungan dengan Pulau Bata juga beliau. Ini mah menurut versi saya. Ya dan tidaknya itu terserah, penting versi saya itu pun tetap ada hubungannya ke sini gitu. Perjalanan dari sana ke sini itu ya istilah kebentong di sana. Jadi seperti itu. Jadi Isaro yang Bapak dapat itu memang menjalurnya ke situ, Pak. Iya, ini kan cerita kematian kan ya. Nah, terus Adipati Singa Perbangsa itu sempat menjabat ya Pak ya. Itu berapa lama Pak?
Oh, itu istilahnya berarti 44 tahun. 44 tahun. Iya, dari 33 sampai 77. 1633 sampai 1677. Oke, sahabatku dimanapun kalian berada, alhamdulillah Allah telah mengizinkan saya bisa berdialog langsung dengan narasumber. Sedikit banyaknya kita tahu asal mula Adipati Singa Perbangsa Karawang seperti apa, menjabatnya berapa lama, dan meninggalnya tahun berapa. Alhamdulillah sekali Bapak juga bersedia ya untuk kita ajak ngopi santai, ngobrol-ngobrol gitu kan. Untuk selebihnya saya dari Aji Sakalangit mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengungkapan, dalam berkomunikasi ya kan, dalam suatu pertanyaan, mohon maaf. Karena setiap manusia itu tempatnya salah dan lupa, juga khilaf. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak Pak ya atas waktu dan ketersediaan tempatnya. Mohon maaf udah mengganggu waktunya ya kan. Oke, Saya juga mau terakhir. ya, Artinya saya juga atas nama ikrahnya anggaplah gitu, untuk pengetahuan yang saya tadi, saya mohon maaf gitu ikrahnya gitu. Untuk tokoh-tokoh Karawang khususnya gitu, itu hanya pengetahuan saya. Silahkan gitu, yang merasa punya kemampuan apa gitu boleh dikatakan gitu, apa yang saya bicarakan gitu. Ya dan tidaknya gitu, hanya Allah yang dan saya yang tahu gitu. Itu hasil daripada apa yang saya istilahnya alami dan yang terjadi gitu. Saya maaf manusia tempat istilahnya tungkul tempat kaluluputan tangga tempat kalepatan nyunkeun hampuran ada di hapunten muga jeung mugina muga kanu ngayuga mugi ka Gusti Nu Maha Suci kanu agung nu kagungan ka Allah asmana moga-moga jadi berkah sadayana. amin amin. Muga sing pada manggung gitu, penting kita ulah mangmang kanu agung kalau punya istilahnya sesuatu hal gitu, amalan atau punya keyakinan, punya tujuan harus inal yakin gitu, sehingga gitu istilahnya bisa terwujud. Oke sahabat, terima kasih udah mengikuti channel Aji Sakalangit. Kita tutup perbincangan kita malam ini, dan insya Allah kedepannya akan ada lebih konten-konten yang lebih menarik. Jangan lupa dukung saya Kang Aji juga kru-kru di channel Aji Sakalangit dengan cara subscribe, like, and komen. Oke. Kita tutup perbincangan malam hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.